Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis nomor 332 dari Bulughul Maram. Ini bagian akhir dari rukun salat. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litasyahhudi, apabila duduk tasyahud, wa doa yadahul yusra ala rukbatil yusra, meletakkan tangan kiri di atas lutut yang kiri. Ini nanti sama dengan hadis tentang sedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Apakah yang dimaksud tangan itu semuanya tangan? Ini juga sama, meletakkan tangan kiri di atas lutut kiri. Apakah berarti semuanya ditaruh di lutut? Kan yang dimaksud adalah telapak tangannya. Sama, sedekap di atas dada pun bukan berarti semua tangannya harus begini, ya, cukup telapak tangannya. Wal yumna alal yumna, yang kanan juga di atas yang kanan. Di riwayat lain di atas paha. Jadi di atas paha boleh, di atas lutut juga boleh. Wa qada salasan wa khamsin, lalu Nabi berisyarat dengan 53. 53 itu sistem hitungan aritmatika ya di Arab. Ada dijelaskan di kitab-kitab, cuma saya tidak hafal ya. Contoh begini, satu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Nah, yang disebut 53 itu begini ya. Jadi kalau begini, ini syarat 53 hitungan bilangan. Wa asyara bisba'i sababah, lalu berisyarat dengan telunjuknya yang sababah. Sababah itu arti asalnya mencaci, karena orang kalau mencaci begini kan, masa mencaci begini, begini mencaci, memarahi. Riwayat Muslim, di riwayat lain wa qabadu asabi'ahu kullaha, dilipat semua jarinya, wa asyara billati talil ibham, lalu berisyarat dengan yang dekat ibu jari. Jadi boleh begini. Di riwayat lain dilingkarkan jari tengah dengan ibu jari, begini boleh, begini boleh. Lalu isyarat. Isyarat ini di mayoritas hadis itu tidak disebutkan menggerak-gerakan atau tidak menggerak-gerakan. Kemudian di hadis Wa'il bin Hujr disebutkan menggerak-gerakan, ya. Kemudian di hadis Ibnu Zubair disebutkan tidak menggerak-gerakan. Semuanya sahih. Maka dari itu para ulama menyimpulkan boleh digerak-gerakan, boleh juga tidak. Cuma kalau mengukur mayoritas sahabat yang meriwayatkan hadis, seandainya Nabi menggerak-gerakan, pasti para sahabat banyak meriwayatkan menggerak-gerakan. Ternyata cuma satu ya.
Yang lainnya tidak ada yang menyebutkan. Kalau tidak menyebutkan berarti tidak diamalkan. Tidak diamalkan itu pun bukan berarti tidak pernah. Pada umumnya Nabi tidak mengamalkan. Belum lagi nanti ada tafsir yang lain, yuharrikuha itu begini, ya, bukan begini. Kalau Syekh Albani yuharrikuha itu begini, ya, geraknya sedikit. Kalau begini itu ngangkat turun, bukan yuharrikuha kita ngegeter. Nah, yuharrikuha itu fikih lah, ya. Yang jelas semuanya itu ada dalilnya dan hadis-hadisnya dinilai sahih oleh para ulama hadis. Kalau yang mulai dari asyhadu alla ilaha illallah, ya, itu penjelasan dari sahabat, diantaranya Ibnu Abbas, karena isyarat itu isyarat tauhid. Maka dari itu di sebagian mazhab Syafi'i tauhidnya kan di lohnya, ya. Bukan di asyadunya, tapi di Allah, asyhadu alla ilaha illallah gitu. Itu juga lagi-lagi fikih, ya. Semua fikih itu tidak ada yang bisa saling hegemoni. Al-ijtihad layan kudubil ijtihad. Jadi bapak-bapak yang menggerak-gerakan tekudu maksa kan gigireun dikitu-kitu. Atau sebaliknya, napikeun ka salat deui, kunaon salat deui, teu husu cenah ningali didinya kikian wae. Banyaklah heureuy ya, heureuy seputar tahiyat itu. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh kepada kami lalu menjelaskan, bersabda, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyaqul, maka hendaklah dia membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu yang dimaksud apabila sholat baca ini bukan di berdiri, bukan di ruku, bukan di sujud, bukan di semuanya. Konteksnya di sini ketika tasyahud. At-tahiyat itu artinya segala penghormatan kayak tahiyatul masjid. As-sholawat semua keselamatan, kesejahteraan, wa thayyibat dan semua kebaikan itu milik Allah. Kita yang memilikinya itu hakikatnya dari Allah. Makanya tidak ada toleransi sedikit pun untuk sombong. Nggak boleh, kabeh genu Allah. Cek ibu teh abdi geulis beunghar, oh ti Allah tadi. Kalau Allah tidak memberi tidak akan begitu. Keselamatan semoga tercurah untukmu wahai Nabi, demikian juga rahmat Allah dan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Dan keselamatan semoga tercurah bagi kami dan semua hamba-hamba Allah yang solih. Ini nanti pernah ada yang datang ke Nabi cenah saya minta doa. Lalu Nabi sholat, udah sholat sudah doakan ini, ya. Nabi mengajarkan doa ini. Ada di bab doa hadis riwayat Bukhari. Saya pun demikian ya, kalau ada yang banyak minta doa, dalam bating itu, ya kadang kira aku kudu muka HP lah. Ketika sholat, ya udah dengan doa ini semua kena. Cenah usah menit didoakeun abdi pun anak jadi teu lulus berarti teu soleh, ya.
Karena doanya kan wa ala ibadillahis sholihin. Berarti cete putra ibuna teh soleh. Mun soleh mah beunang doana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini nanti oleh Ibnu Mas'ud diganti Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditanya Ibnu Mas'ud oleh para sahabat, kenapa cenah ka-nya diganti? Kata Ibnu Mas'ud, karena nabinya udah nggak ada. Dulu kita assalamualaikum aya nabina cenah hareupeun. Sekarang udah nggak ada, jadi assalamu ala nabi. Dulu saya tanya ke guru saya Ustaz Aceng, Ustaz itu gimana? Jawaban beliau, sakata anhu Aceng Jakaria cenah. Sakata anhu teh no komen. Ya, biasa para ulama kalau tawakuf, kan para ulama juga tidak semuanya tahu. Kalau tawakuf itu belum mampu menilai, bilangnya begitu, sakata anhu Abu Isa, sakata anhu Abu Abdillah, sakata anhu Aceng Jakaria. Cuma ini dijadikan dalil di mazhab Syafi'i, berarti doa tahiyat itu boleh ada perubahan. Makanya mereka menambah sayyidina. Assalamualaikum ongke jadi sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa pakai sayyidina? Ya Nabi sendiri yang mengatakan ana sayyidu walidil Adam, waladi Adam, saya sayyidnya dari semua anak Adam. Maka dari itu tersopan manggil Nabi teu make sayyid, jadi pakai sayyid. Sayyidi itu disingkatnya jadi sidi, sayyidati jadi siti. Urang teh ari ka Aisyah make we siti, ai ka Nabi Muhammad cara pakai sidi. Ini inkonsisten bapak-bapak ya. Ya kalau an Aisyah dari Aisyah, ya. Mun make siti engke ka kadituna berkata sidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya satu paket. Aya dina lagu Hadad Alwigi, Sidi Muhammad amin qutbi habibin Nabi Sidi. Tsummal yatakhayyar, kemudian pilihlah minad doa, dari doa ajabahu ilaihi, yang paling dia sukai, fayad'u, lalu silakan berdoa. Walin Nasai, dalam riwayat An-Nasai, kunna naqulu qabla an yufradu alaina tasyahud, karena dulu kami ngobrol sebelum diwajibkan tasyahud. Jadi duk tasyahud tapi belum tahu bacaannya, ngobrol, Persib itu tanggal 11, tanggal 12. Oke, cenah isuk tanggal 12, oh sugante tanggal 11. Kalau bro, makanya Nabi beres sholat ngalieu, kamu jangan ngobrol, baca ini gitu. Dalam riwayat Ahmad, Nabi SAW mengajarkannya tasyahud dan memerintahkannya untuk mengajarkan kepada orang lain. Ibnu Mas'ud ya. Jadi Nabi mengajarkan Ibnu Mas'ud tasyahud dan memerintah Ibnu Mas'ud mengajarkan tasyahud kepada yang lain. Jadi Ibnu Mas'ud punya ijazah untuk mengajarkan tasyahud. Makanya ketika beliau mengubah assalamualaikum jadi assalamu ala nabi, ya itu ada yang mengikuti beliau, tidak ada yang protes karena dapat ijazah dari Nabi, langsung diajarkan oleh Nabi. Doa di sini doa apa? Bebas. Tasyahudnya tasyahud apa? Dua-duanya. Tasyahud awal silakan, tasyahud akhir silakan. Saya kebetulan gak pernah mengimami tasyahud awal di sini ya, dah subuh wae ka dieuna. Kalau tasyahud awal saya lama ngadoa. Saya masih ingat ya dulu ketika tugas di kapal Pelni, guru saya Ustaz Husain tasyahudnya lama. Tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu basnya, kepala basnya
Pak Ustadz sini, kenapa ya Cen Ustadz Husain tuh tasawufnya lama banget. Saya udah habis doa berapa kali habis lama. Kan cara tasawuf yang lama itu akhir aja, bukan awal. Saya jawab, awal pun boleh. Ya, Syekh Albani diantaranya menjelaskan demikian. Ini kan tidak dibatasi. Mau tasawuf awal, mau tasawuf akhir. Jadi bapak-bapak daripada ngahulangnya menunggu imam tasawuf awal tercengkat-cengkat, udah bapak-bapak ibu-ibu berdoa saja. Doanya apa bebas. Mau pakai bahasa Indonesia boleh. Yang nggak boleh itu kan sudah kita bahas, bukan berdoa dengan bahasa Indonesia. Yang nggak boleh itu ngobrol juga tadi bersih biraha pada maghrib pada isya kita ngobrol. Tapi kalau berdoa dengan bahasa Indonesia itu doa nggak apa-apa. Atau saya pribadi lebih nikmat berdoa dengan doa Nabi, karena doa Nabi itu doa terbaik, doa sapu jagat teu recehan. Urang mah pan recehan nun Gusti ya. Tolong beri saya mobil Pajero ya. Kata ku Gusti Allah teh memang mesti diberi Pajero soleh cenah gitu kan. Jadi udahlah. Jangan memohon doa yang recehan, meski boleh. Ya. Jadi kalau doa Nabi kan nggak ada yang recehan. Doa Nabi itu sapu jagat semuanya ya. Kemudian wali muslimin an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, yu'allimuna tasyahud, Rasul mengajarkan kami tasyahud. Nah redaksinya beda di depannya saja. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kesananya sama. Syahadatnya ada yang lengkap, ada yang ringkas, boleh dua-duanya. Yang ringkas berarti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi tentu lebih baik yang lengkap ya, yang kayak tadi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, pakai ta. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu, pakai abduhu, wa rasuluh ya. Itu yang paling baik, tentu yang paling panjang. Kemudian di hadis berikutnya kita diajarkan bahwa sesudah tasahud itu jangan langsung doa. Kalau sesudah tasahud langsung doa itu tergesa-gesa. Harus pakai sholawat. Ya, ini nanti jadi adab doa. Bapak-bapak berdoa jangan langsung nembak geus asmaul husna teh Allahumma rabbana. Tidak dengan sholawat, itu dikategorikan tergesa-gesa. Meski sholawat itu tidak harus di awal saja, boleh di tengah, boleh juga di akhir. Saya pribadi lebih enak sholawat disimpan di akhir. Boleh di awal juga, di tengah boleh. Kata Fadlah bin Ubaid radhiyallahu an qala sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi sholatihi wa lam yahmadillah wa lam yusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada sahabat yang sholat tahiyat teu dibaca, sholawat teu langsung ngadoa we. Ya Allahumma gitu ya, pakai bahasa Arab loh. Entah doa apa. Lalu kata Nabi ajilah ada, orang ini mendigurung gusuh, menta teh menite sopan gitu. Tsumma dia Nabi manggilnya. Ini berarti kemungkinan besar sholatnya sholat sunat, atau kalaupun sholat wajib kedengaran bacaan dia. Faqala, kata Nabi, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu sholat, falyabda bitahmidi rabbih, mulailah dengan memuji Rabbnya, wassana'i alaih, dan menyanjungnya. Jadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wathayyibat itu kan sanjungan untuk Allah.
Tsumma yusalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat untuk Nabi. Makanya dilanjut dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Tsumma yad'u bima syaa. Kemudian dia berdoa dengan yang dia mau. Ini menunjukkan juga bahwa tasyahud itu kan syahadat, karena ada asyhadu an la ilaha illallah. Sholawat, doa berlaku dalam sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir. Memang ada keterangannya Nabi itu kalau tasyahud awal seperti duduk di atas batu yang panas. Maksudnya lebih pendek dibanding tasyahud akhir. Jadi doanya tidak panjang. Kalaupun panjang ya tasyahud akhirnya lebih panjang. Oleh sebagian rekan-rekan kita itu dijadikan dalil, berarti cenah tahiyat awal mah tasyahud unggul, tidak pakai sholawat, tidak pakai doa, atau sholawatna ponok. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar gitu. Padahal sholawat yang diajarkan Nabi dalam sholat tidak ada yang pendek, semuanya yang sholawat Ibrahimiyah. Jadi fikih itu hemat saya kurang tepat ya. Makanya protes tadi ke guru saya, meureun biasa tahiyat awal pondok ayeuna lillah. Tidak boleh ya. Cuma memang bandingannya tahiyat awal dengan tahiyat akhir itu lebih lama tahiyat akhir. Dan Nabi juga mencontohkan demikian. Doa-doa tahiyat akhir itu maksur, nanti diantaranya kita baca. Kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu an menceritakan, Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amarana Allah an nusalli 'alaik." Rasul, Allah memerintahkan kami untuk sholawat kepada Anda. Fa kaifa nusalli 'alaik? Bagaimana kami sholawat kepada Anda? Di ayat surat Al-Ahzab ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itunya kitu macana teh geuning. Fasa kata Nabi diam dulu karena Nabi menunggu wahyu. Kemudian sesudah dapat wahyu kata Nabi, qulu, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Ada di riwayat lain ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Di riwayat lain ada ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalam kama alimtum, kalau salam kalian sudah tahu. Di riwayat lain Allah memerintahkan kami sholawat dan salam. Salam kami sudah tahu, kalau sholawatnya gimana? Salamnya yang tahu itu apa? Ya kan tadi udah Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Itu salam buat Nabi. Sholawatnya cenah kumaha? Makanya dijelaskan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu dalam riwayat lain wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, istri-istrinya dan anak cucunya. Habib Rizik Syihab itu sudah kita doakan ya. Habib Quraisy Syihab itu sudah kita doakan. Cuma Najwa Syihabnya entah. Sudah kita doakan ya, dengan doa ini. Istri Nabi semua sudah kita doakan. Ini yang disebut sholawat Ibrahimiyah. Ini sholawat yang Nabi ajarkan. Tidak kita temukan dalil sholawat dalam sholat yang pendek, nggak ada, semuanya begini. Maka dari itu mau tahiyat awal mau tahiyat akhir baca sholawatnya seperti ini. Sudah begini lalu berdoa.
Nah, di antara doa yang Nabi ajarkan dalam tasyahud, ini tepatnya tasyahud akhir ya. Tapi tasyahud awal juga boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tasyahada ahadukum," apabila salah seorang di antara kamu tasyahud, "falyasta'id billah min arba'." Berlindunglah kepada Allah dari 4. Di riwayat Muslim disebutkan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir." Apabila selesai dari tasyahud akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, siksa neraka jahanam, wa min adzabil qabr, siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat, ujian hidup dan mati. Ujian hidup itu yang kita rasakan di dunia ya, semua musibah, atau ujian harta itu juga ujian, kesenangan itu juga ujian. Ujian mati itu ketika nanti kita ditanya oleh malaikat, itu ujian. Sama seperti Bapak dulu ujian sekolah kan ditanya. Itu ujiannya. Ma'il muka bihadzal rajul, ya man rabbuka, man nabiyuka, ya, itu nanti ditanya. Dan ujian kubur mah itu bisa diapalkeun. Atau diapalkeun Abu Jahal ge apal, Abu Lahab. Ujian kubur itu kata Nabi kuncinya al-muqin atau Nabi al-murtab. Apakah orang itu yakin atau orang itu ragu? Meskipun Abu Thalib tahu eta teh anak kuring, diurus ku kuring Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika nanti ditanya dia nggak bisa jawab karena dia tidak yakin dengan kenabian beliau. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnah ujian al-masihid dajjal. Al-masih itu artinya yang istimewa, yang hebat. Dajjal Dajjal itu artinya pembohong, bohong pisan, tukang wadul pisan dajjal ya. Dan al-masih dajjal ini makhluk yang nyata. Gak mungkin Nabi mengajarkan kita berlindung dari makhluk yang tidak nyata. Al-Masih Dajjal ini lawannya adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Ini yang nanti akan menandai kiamat, perang akhir zaman. Al-Masih Dajjal sudah keluar, maka diturunkan Al-Masih Isa bin Maryam. Yang hanya bisa membunuh Al-Masih Dajjal adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Dajjal itu sendiri oleh Nabi disebutkan ada 2, ada Dajjal saja, ada Al-Masih Dajjal. Kalau Dajjal saja kata Nabi jumlahnya 30 kurang lebih. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Semuanya ngaku bahwa mereka masing-masingnya nabi. Dajjal mah Musailimah al-Kadzabnya, Aswad al-Ansi, Tulayyah bin Khuwailid, Sahiroh, opat kan zaman Abu Bakar we nabi palsu tuh. Tambah ayeuna nya Sidarta Mirza Gulam Ahmad tuh Dajjal hitung hebat. Mencanti 30 nya antosan we. Sampai nanti ada 30 kata Nabi. Nah, nanti ada rajanya Dajjal yaitu Al-Masih Dajjal. Al-Masih Dajjal ini bukan ngaku Nabi lagi, ngaku Tuhan. Bisa menghidupkan yang mati, sehingga Nabi Isa bisa mematikan yang hidup ya. Semua dunia akan dikuasai. Indonesia Cimareme kita takluk di bawah kekuasaan Al-Masih Dajjal ya. Kecuali 2 kota, Makkah dan Madinah. Dajjal nggak bisa masuk. Dajjal itu sekejap mata di Cimareme, sekejap mata ayah di Turki ya. Ayah di Eropa, ayah di Amerika. Cepat Al-Masih Dajjal hebat tuh. Meureun aya nama cek badak Dr. Strange nya, seret gitu bos kali. Jadi Al-Masih Dajjal itu hebat, bisa menurunkan hujan. Hujan turun. Sampai ada riwayatnya kan, ulama Madinah keluar karena Dajjal nggak bisa masuk Madinah. Kamu beriman saya Tuhan? Tidak akan. La ilaha illallah. Mati kamu. Mati.
Udah gitu kata Dajjal, hirup sia, bangun. Sekarang kamu percaya saya Tuhan. Sekarang saya lebih percaya bahwa kamu adalah Al-Masih Dajjal. Ya, jadi aya nabi palsu riweuh, ya. Aya entahlah disebut presiden palsu mah. Riweuh gitu, orang teh pemimpin palsu, komo ieu Tuhan palsu riweuh. Pemimpin palsu saja banyak pendukungnya kan, dan kita capek hati, ya. Komo ya Tuhan palsu, banyak pendukungnya, wah ini fitnah akhir zaman. Kenapa Allah menurunkan Al-Masih Dajjal? Yang ngaranna ge fitnah, ujian buat nanti pengikut umat Islam di akhir zaman mau tetap la ilaha illallah atau mau dia beriman kepada Dajjal, ya. Jadi kata Nabi kan, Dajjal itu nanti kalau menunjukkan api itu adalah air, kalau menunjukkan air itu adalah api. Sampai-sampai seorang yang tidak mau beriman ke Dajjal, kata Dajjal, sok pilih tuh, cenah mau masuk ke air mau masuk ke api. Dia milih masuk ke api. Dia lebih memilih mati dibanding harus beriman kepada Dajjal. Itu banyaklah hadis-hadis Al-Masih Dajjal, ya. Matanya satu, ada tulisan kafir di keningnya, ya. Ayeuna cenah itu aya Dajjal udah muncul tingali we atuh. Jelas semua mengenalnya. Nabi sudah mengajarkannya sejak zaman Nabi Nuh, ya. Nabi Nuh mengajarkannya. Maka dari itu kalau di Yahudi, di Kristen juga diyakini, diajarkan Dajjal itu, ya bukan berarti kita mengikuti Yahudi Kristen. Tapi memang itu ajaran para nabi sejak Nabi Nuh. Kan ada yang menolak, wah itu mah cenah menjiplak ke ajaran Kristen, ke ajaran Yahudi, hadis-hadisnya hadis-hadis dari Israiliyat. Enggak, sahih. Piraku ieu Bukhari Muslim belatnya teu nyawa hadis sahih, hadis dhaif. Imam Bukhari Muslim teh leuwih ti pinter, tahu mana hadis sahih, mana hadis dhaif, mana yang betul-betul sabda Nabi, mana yang bukan sabda Nabi. Ini betul-betul sabda Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar kepada Rasulullah, alimni du'an ad'u bihi fi sholati. Ajarilah aku doa yang aku akan berdoa dengannya dalam sholatku. Qala kul, kata Nabi, ucapkanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah dolim kepada diriku dengan dolim yang banyak. Itu sekelas Abu Bakar. Abu Bakar we dolimna loba, urang super loba, sangat banyak. Dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa itu kecuali Engkau. Maka ampun, berikanlah kepadaku satu pengampunan darimu dan rahmatilah aku, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini disimpan oleh Ibnu Hajar di sini menunjukkan boleh dibaca sebelum salam, sesudah tahiyat akhir. Dan tentu bukan ini saja, termasuk doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal maghram ma'tham wal maghram, dosa dan utang. Sampai Aisyah nanya, Nabi cenah meni sering ngadoa eta. Memang teu meunang ngutang teh boleh, cuma kebanyakan orang yang berutang banyak dosa. Kenapa banyak dosanya? Lantaran nu nginjeum mah amis keur nginjeum, pait pas mayar. Banyak berdusta. Nambut Pak Haji ke cenah sasasi dibayar. Geus 5 tahun teh dibayar-bayar. Tadorakan teh di dinya. Kemudian hadis berikutnya dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, qala shallaitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana yusallimu an yaminihi, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
beliau salam ke sebelah kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ke sebelah kirinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa Ibnu Hajar menuliskan hadis ini? Untuk menepis pendapat bahwa salam pakai wabarakatuh itu bid'ah. Itu pendapat gurunya Imam An-Nawawi. Ya, Imam An-Nawawi kata beliau nggak ada riwayat itu doib, yang ada Assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi, gitu kan. Pernah ada imam yang pakai wabarakatuh, Pak? Ya. Kalau ada jangan disalahkan. Meski tidak banyak riwayatnya, cuma ini saja. Kenapa? Karena ini riwayat Wa'il bin Hujr, Pak. Jadi begini ya. Hadis Wa'il bin Hujr itu beliau orang Irak yang datang ke Madinahnya sesekali, ya, dan tidak lama mulazamah dengan nabinya. Maka dari itu hadis-hadis Wa'il bin Hujr tidak jadi pilihan utama, tapi boleh. Nah, kalau Imam An-Nawawi menilai riwayat ini doib, maka kata beliau salam itu udah sampai warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Tapi Ibnu Hajar memasukkan hadis ini menunjukkan boleh wabarakatuh. Sama apa kayak tadi tahiyat utak-utakan, itu kan hadis Wa'il bin Hujr. Orang Madinah saja nggak ada yang meriwayatkan. Kalau memang Nabi rutin begini, pasti atuh ada lah, minimal tiluan waima, duaan waima, gitu, nggak ada. Maka dari itu tidak jadi pilihan utama, ya. Begitu status hadis Wa'il bin Hujr itu. Meski tadi boleh karena hadisnya yang sahih setidaknya menurut standar Ibnu Hajar Al-Asqalani. Sekian mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini. Beres sholatnya sampai salam, insya Allah nanti kita sambung dengan wirid ba'da sholat dan sujud-sujud seputar sholat. Sekian, mangga bilaya pertarosan nangakeun. Ibu-ibu kertas, ibu-ibu. Daya langsung we ngacung, mangga Pak Haji. Melipat jari kaki ketika sholat itu memang sunnah ya, yang harus diamalkan. Nah, ada hadis nate belah dieu teu aya. Wa yastaqbilu bi atrofi asabi'il qiblah, begitu kan di hadisnya. Nabi menghadapkan dengan jari-jari taya gini. Nomor 284 ya, hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Nabi menghadapkan dengan semua jarinya ke kiblat. Jadi bukan jempol saja, Pak. Semua 10-10-nya. Kalau masalah Bapak gak kuat karena sakit, ya nggak apa-apa. Ini masuk kategori la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Gitulah prinsipnya. Di saya ada jamaah yang nggak bisa duduk iftiros, sujud mah bisa, berdiri bisa. Menduduk iftiros tahiyat awal nggak bisa. Kieu we. Jadi nggak bisa duduk. Pak Haji kunaon? Pak Haji menuju awal ke apa? Abdi mah teu kiat Ustaz. Jadi beliau duduk tahiyat atau duduk iftirosnya itu setengah sujud setengah duduk. Tapi kalau berdiri kuat, sujud kuat. Ada juga nu sujud teu kuatnya, duduk kuat. Jadi macam-macam. Kalau memang sudah nggak kuat, nggak bisa, ya nggak jadi soal. Tapi kalau bapak-bapak yang masih muda, jag-jag, ngan ngedul, ya,
latihan melipat seperti itu da cenah nyeri tong eleh ku penari balet atau penari balet oge nya lain ibadah bisa. Jadi dibiasakan saja latihan ya. Nyeri itu da mimiti, tapi nanti kalau sudah terbiasa enak. Dan dulu kan ada bukunya ya, saya juga cari-cari hilang tuh buku Sehat Melalui Sholat tulisan Profesor Hembing. Jadi kenapa itu begitu? Wah itu bagus buat kesehatan lah. David teu apa rinci nama. Mudah-mudahan di internet masih ada ya buku Sholat Sehat dengan Sholat Profesor Hembing. Itu beliau membedah sisi akupuntur gitu ya dari gerakan-gerakan sholat, termasuk duduk tahiyat awal yang begini itu baik buat kesehatan. Jadi sholat itu semacam relaksasi, semacamnya lain artinya relaksasi, semacam relaksasi yoganya artis ai kanu yoga meni wusu kanu sholat alangke kan bararodo itu. Berarti kudu yoga, tu kudu relaksasi ku sholat oge cukup. Makanya kata Nabi, arihna ya Bilal bis sholat. Buru atuh cenah Bilal geus teu kuat hayang sholat. Hiburlah kami dengan sholat. Nabi sudah rindu sholat, istirahat sholat. Capek kan lelah, istirahatnya. Lantaran geus sholat terus sare. Jadi tibra. Begitu Pak Haji. Mangga sebelah sini. Mangga. Bagaimana hukumnya menggunakan tutup kepala ketika sholat atau tutup sholat? Apakah ada Nabi SAW itu kan di bab wudu disebutkan wudu pakai sorban. Kalau sorbannya menutupi seluruh kepalanya, Nabi usap sorbannya semua. Kalau setengah-setengah begini, maka Nabi mengusap bagian depan kepalanya dan sorban. Jadi artinya Nabi juga kadang pakai sorban begini, menutup kepala. Sujudnya pun demikian. Yang kedua, yang hadis di bab waktu sholat duhur tunggu sampai dingin. Itu kan sahabat curhat, Nabi cenah panas teu kiat sampai kami sujud di atas kain gamis. Jadi gamis tadi gitukeun sujudnya. Sujudnya gitu. Belum zaman sajadah dulu, belum zaman karpet. Apalagi marmer kayak begini, ya. Panas. Dan ininya kan kayak Masjidil Haram itu kan terbuka. Jadi menunjukkan sujud di atas hamparan atau tertutup sesuatu itu boleh, tidak haram. Yang mengatakan haram cuma satu, punten Syiah. Syiah mah harus sujud itu di atas tanah. Mata orang Syiah ke mana mau tanah di kainan. Sujud kene itu cetek kain gitu, di tanah. Kalau biasanya naruh topi ya di bawah itu, simpen itu teh aya tanahan topi itu ya. Sujudnya di sana. Kemana-mana bawa tanah. Pro Dr. Samsudin Arif, guru saya, itu kan dia disertasinya tentang Ibnu Sina. Ibnu Sina itu kan Syiah yang mengadakan simposium internasionalnya Iran. Ibnu Sina itu pahlawan Iran, ya Syiah. Makanya Dr. Samsudin Arif dulu ketika ngambil disertasi itu dimarahi dulu atas profesor atas. Wah, cenah marah. Awas kalau kamu jadi Syiah cenah gitu. Profesor atas kan Habib ya. Habib Syed Sayyid Syed ya, Syed Sidi Syed Naqib Al-Atas itu Habib. Makanya marah dulu, wah ramat saya diceramahin. Itu kalau ada pernah mengikuti, saya lihat plakat-plakatnya, foto-fotonya. Saya ke sana sepesawat dengan orang-orang Syiah. Orang Syiah itu kalau sujud di pesawat pun tanahnya diginiin. Kemana-mana bawa tanah. Karena di Syiah itu sholat itu harus di atas tanah. Ya. Begitu Pak. Jadi boleh pakai kopiah, nganai pakai topi mah berenya. Nah, kecuali dibalikin, asane gong itu sopan.
Puntennya Ustaz Epi punten. Beliau Ustaz Epi. Tapi kalau bagi Ustaz Epi mah sopan gitu ya. Nah, koplok teh gitu. Tapi kalau bagi saya ya di daerah saya kurang. Ke Ustaz Epi lah khusus sama. Mantas. Ya kalau bagi saya kurang pas. Ada lagi? Cukup? Ya, kalau cukup terima kasih. Insyaallah nanti kita sambung dengan bab berikutnya tentang wirid salat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.